Karena kasih-Mu Tuhan, ada pengampunan. Karena kasih-Mu Tuhan, aku diselamatkan. Salam pagi, salam sehat, dan salam kebajikan. Jumpa kembali dengan saya Bintang dalam mimbar spiritual Pelangi Pagi. Info cuaca ekstrim dari BMKG pada hari Jumat pekan lalu bahwa pada akhir pekan Sabtu 28 Agustus 2021 dan Minggu 29 Agustus 2021 akan ada 20 wilayah diguyur hujan lebat disertai angin kencang. Cuaca yang kelam dapat membuat hati kita ikut kelam. Hujan deras dan badai dapat menimbulkan hati makin gundah dan gelisah. Khawatir hal-hal traumatis akan berulang. Mungkinkah kita dapat hidup tenang, tetap bahagia dan damai di tengah keseharian yang rentan terhadap cuaca ekstrim, badai, stres, dan kekisruhan? Untuk menjawab pertanyaan itu, telah hadir Bapak Stephen Soekarto, sahabat kebajikan kita dalam mimbar pagi ini. Salam pagi dan salam kebajikan untuk para sahabat sejalan. Jawabannya mungkin dan sangat mungkin. Kuncinya adalah hidup dengan sepenuh hati. Life, though imperfect, is a gift. Kendati tidak sempurna, hidup ini adalah berkah yang diberikan oleh Allah yang Maha Rahim kepada kita setiap hari. Di tengah kehidupan yang serba tak menentu dan membingungkan ini, Allah setiap hari memberi dua macam berkah kepada kita. Pilihan untuk hidup bahagia dan kesempatan untuk meraihnya. God give us two gifts every day. One is a choice, the other is a chance. The choice of a good life and the chance to make it the best. Selama ini kita terlalu banyak berada dalam sisi doing tanpa menikmati being, yaitu menjadi manusia itu sendiri seutuhnya. Setiap orang telah memilih untuk hidup bahagia, namun pilihan hidup bahagia itu acap kali menjadi kering dan terasa hampa ketika kita berusaha mencapainya dengan doing, kerja. Hidup seperti dikejar waktu, dikejar target. Kita menjadi terengah-engah dan tidak bisa menikmati hidup. Termasuk dalam cara kita meraih kebahagiaan hidup spiritual. Doing ini, doing itu sepanjang hari. Kita sering terjebak lebih mengejar kuantitas, banyaknya kegiatan, dan bukan kualitas terisinya kehidupan batin kita. Puaskah dengan itu? Mungkin saja. Bahagiakah? Sebuah pencapaian yang tidak mudah kita jawab, terutama di era yang syarat dengan tampilan yang menipu. Jawabannya bisa ya, bisa juga tidak. Mungkin saja kita telah terperangkap dalam kondisi seolah-olah bahagia. Dunia modern memang menuntut segala sesuatu harus cepat, terbuka, dan prima. Akibatnya, seseorang dituntut tampil sempurna. Bahkan muncul rasa malu dan bersalah jika ada hal yang tidak sesuai dengan standar kesempurnaan. Tak ayal,
seseorang kerap tidak bertumbuh menjadi pribadi yang otentik, alias semu, alias seolah-olah lupa bahwa ketidaksempurnaan adalah sesuatu yang normal. Lupa bahwa it is okay not to be okay. Demi mengejar menjadi orang yang sempurna, acap kali seseorang mengubah citra dirinya untuk menjadi seperti yang diharapkan oleh orang lain. Lalu ia menutupi kelemahan atau kekurangan yang dimiliki supaya tidak terlihat. Fenomena seperti itu hadir bagaikan hujan dan badai. Begitu kita membuka media sosial, kita akan menemukan begitu banyak kamuflase kesempurnaan. Banyak orang tampak memamerkan pencapaian terbaik dan paling sempurna. Mereka seolah-olah memiliki karir, hobi, pasangan, keluarga yang tanpa celah, dengan pernyataan-pernyataan berkadar mulia dan banyak postingan-postingan aktivitas-aktivitas hidup yang memukau, rajin berdoa dan beribadat. Banyak yang senang menebar senyum, menyapa pemulung, penarik sampah, bakul jamu, tukang ojek, tukang sayur, sambil membagi-bagi sembako atau sarapan pagi. Semua itu menjadi gambaran hidup yang sempurna tanpa celah. Gambaran kehidupan yang membuat nyali umum makin menciut untuk berani tampil apa adanya. Jika kita masukkan ke dalam hati dalam-dalam, bukan tak mungkin akan menjalari lorong-lorong terdalam hati itu yang membuat kita menjadi gelisah, kecewa, menarik diri karena malu karena tidak sempurna, dan kita tergelincir dari cita-cita semula, bahagia bersama apa adanya. Merespon fenomena yang menggelikan dan sekaligus menggelisahkan itu, Dr. Brenner dalam bukunya yang berjudul The Gifts of Imperfections mengatakan bahwa tak apa-apa tidak sempurna. Menjalani hidup apa adanya adalah kunci hidup bahagia. Hidup yang akan memberikan damai yang sejati, damai yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Itulah inti pesan pada mimbar pagi ini, yakni tetap setia menjadi sahabat sejalan, terutama ketika ada banyak sahabat sejalan yang terkaburkan oleh kamuflase hidup sempurna, seperti yang ditawarkan oleh media. Jadikanlah aku pelangimu Tuhan, sebagai penanda bagi para sahabat untuk kembali ke ufuk timur, kembali kepadamu sumber bahagia sejati. Terima kasih Pak Steven dan semua pencinta Mimbar Pelangi Pagi. Sampai jumpa di Mimbar Pelangi Pagi episode berikutnya. Salam sehat dan salam kebajikan. Karena